Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 7 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar, ide-ide dari Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk yang sudah berkontribusi memberikan ide. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan ini cukup banyak ya. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG seperti biasa. Silakan bagi Anda yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG sesuai dengan prediksi di F-Talk kemarin, setelah mencapai di 6.870 itu adalah stock call, target stock call yang kami sampaikan di hari Minggu kemarin, yaitu di 6.860. Hari ini IHSG mengalami koreksi. Ya, hari ini mengalami koreksi yang masih bisa dikatakan koreksi yang wajar, dan mungkin koreksi ini dapat berlanjut hingga 6.780 atau 90 karena terdapat sebuah gap terdekat di situ yang memungkinkan untuk IHSG turun. Nah, ini ada pertanyaan terkait IHSG, kita akan jawab bagaimana IHSG penurunan kembali IHSG untuk jangka menengah, apakah akan kembali ke 6.600, apakah memungkinkan ke 6.600. Tentu saja ini masih memungkinkan karena itu adalah support konsolidasi untuk IHSG. Namun sekarang ini kita lihat di sini ada high low yang sudah terbentuk ya. Jadi memungkinkan, tetap saja memungkinkan, tetapi ya kecil kemungkinan seperti itu. Sementara ini seperti itu untuk IHSG. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Tolong bahas teknikal WIRG. Apakah membentuk pola double bottom? Baru belajar chart pattern. Bagaimana strategi tradingnya jika ingin masuk? Apakah bisa masuk di penutupan hari ini atau lebih baik masuk ketika terkonfirmasi breakout? Jadi double bottom itu kan, ini sebelum bahas saham WIRG ya, double bottom itu akan terbentuk atau sudah terkonfirmasi itu loh. Jadi kalau sudah terkonfirmasi ya berarti kita mengharapkan adalah potensi uptrendnya. Kalau baru kita akan mengincar potensi kenaikan ke neckline-nya. Nah, breakout di sini yang mungkin yang dimaksud adalah neckline gitu ya. Kita akan coba lihat apakah saat ini sudah breakout atau belum gitu ya. Nah, sementara ini pembentukan double bottom sepertinya belum menurut saya belum membentuk ke arah double bottom ya. Karena di sini tidak ada pembentukan bottom ya, masih ini adalah proses koreksi atau proses downtrend ya lebih tepatnya, dan ini konsolidasi di dalam tren turun ya. Ini kemungkinan dalam jangka menengah panjang WIRG ini berpotensi untuk melanjutkan penurunan ke 93 gitu ya. Hari ini kebetulan rejection dari resist 119 atau 120 ini ya. Tuh, ini bukan double bottom untuk saat ini. Oke. Assalamualaikum Pak Yef. Waalaikumsalam. Tolong bahas saham Wins untuk invest, dari sebelumnya rugi dan sekarang udah menghasilkan laba dan mulai ada kenaikan laba. Secara fundamental apakah layak invest? Kita lihat Wins ini komoditas ya, sepertinya kan terpengaruh harga komoditas minyak dan sebagainya, karena kita bisa lihat masih ada korelasinya. Kita akan lihat nantinya apakah betul atau tidak gitu ya. Nah, saham ini sudah naik ya sebenarnya. Kita juga trading di saham ini, trading tapi cuma trading ya, nggak invest. Kita lihat fundamentalnya dulu. Jadi ini belum masuk ya posisinya. Kalau sudah masuk kita coba lihat ya. Ada kenaikan laba mulai dari rugi menjadi profit gitu ya. Kita akan lihat. Karena kami tidak hanya itu ya, kita harus melihat bagaimana ke belakang. Wah, ini ruginya seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari pertumbuhannya, ini relatif tidak stabil. Kemungkinan sangat terpengaruh oleh komoditas ya. Karena mungkin bisnisnya juga ke arah situ ya, secara tidak langsung dan langsung itu akan terpengaruh. Kemudian kalau kita lihat plus dari rugi 2020 menjadi plus di sini, sayangnya operasionalnya rugi ya. Gitu. Jadi plus atau mencetak laba di 2021 itu bukan hasil dari operasional. Kemudian di 2022 di sini operasionalnya plus 68 bio dan labanya juga cukup meningkat ya, 16. Ini pertumbuhannya 530%, 5 kali lipat. Kemudian kalau kita lihat di 2023 ini
Ini juga melanjutkan kenaikan ya gitu. Nah, kita lihat dari profitabilitas. Jadi pertumbuhannya ini mulai membaik sejak 2020 gitu ya. 2021 tidak bagus karena operasional masih minus. Kemudian di 2022 bagus karena operasionalnya udah plus. Nah, di sini marginnya berapa gitu ya, kita perlu melihat. Kalau sebelum-sebelumnya dia cuma 0 ya, ini di 2021, 2022 ini 1,8 dan di 2023 ini proyeksinya di 8% gitu ya. Jadi ini relatif sangat tipis gitu kalau kita lihat dari kalau kita compare dengan TPMA, ya TPMA jauh lah kalau Anda lihat TPMA. Sayangnya tapi TPMA pun kita sudah jualan ya hari ini. Bulan kemarin pun kita sudah jualan TPMA. Dan berarti ini mungkin fasenya siklusnya sama dengan TPMA ya kemungkinan. Dan saat ini sebentar ya saya tunjukkan kita jualan TPMA di berapa. Ini sedikit keluar dari wins karena kan siklusnya sama. Artinya siklus yang sama itu seperti yang lain-lain ya, pastinya siklus yang sekarang ini adalah jualan. Nah, pantas dia sahamnya turun gitu kan. Nah, kita tunjukkan kita jualan TPMA di berapa. Nah, ini kinerja bulan Oktober. Bulan Oktober kita jualan TPMA di ini PIR ya, jualan di 750 ya. Kemudian di Pierce juga jualan kompak ya, 65% kita punya profit di TPMA. Sedangkan di Wins kita tidak invest karena fundamentalnya tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kenapa kok kita keluar dari saham TPMA padahal TPMA ini jauh lebih bagus. Dia sejak dulu sudah positif gitu ya, dan meningkat di 2022 seperti halnya ya yang berhubungan dengan komoditas kan naiknya 2022 ya, puncak kenaikannya, dan kita sudah menikmati profit 60% jadi kita keluar. Nah, saya rasa Wins ini juga satu siklus gitu ya. Jadi kalau invest sekarang ini mungkin sudah terlambat karena sahamnya sendiri sudah merefleksikan kenaikan fundamentalnya, bahkan lebih kemungkinan ya. Jadi sangatlah wajar dia sekarang ini turun. Jadi kalau di kami di peer dan peers itu kan fokusnya mencari saham yang akan naik, bukan yang sudah naik atau kenaikannya ini sudah akan berakhir gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari Win sendiri, dia punya siklus itu kenaikannya ini kalau sudah mencapai puncak dia akan spike turun seperti ini atau ngedrop seperti ini, dia akan bisa balik ke bawah sini ya, ke 300-an ini nih. Ya, jadi sekarang ini menurut kami secara fundamental mungkin ini masih melanjutkan pertumbuhan, namun harga sahamnya sudah lebih dulu naiknya gitu ya. Jadi tidak risknya sudah sangat besar tentunya karena sudah mengalami kenaikan untuk saat ini gitu ya. Ini risikonya itu sudah sekitar, kalau dia balik ya ke 280 atau ke bawah 300 itu 30%-an. Jadi ini ya saya rasa cukup tinggi untuk dibeli untuk saat ini, kecuali dia bisa balik ke sini dan mungkin pertumbuhannya ini masih berlanjut terus, bisa diakumulasi di bawah sini gitu. Strateginya seperti itu, mungkin menunggu di bawah. Tapi itu pun juga perlu ditinjau nanti seperti apa. Apakah seperti TPMA tadi sudah peak performance-nya sudah lewat kemudian sahamnya turun ya. Dan kemarin ada yang nanya TPMA kenapa kok dijual. Nah, ini ya saya jawab sekalian ya. Ada member peers yang tanya kenapa kok TPMA dijual padahal profitnya masih 60%. Nah, 60% kita rasa sudah cukup, sangat cukup ya, karena kita butuh saham yang lain seperti MAPA. Ini kita jual ya. Jadi nggak cuma TPMA, kita jual MAPA, kemudian KIN 100% ya. TPMA ini distribusi bertahap ya tentunya. IS ya kemarin sempat naik ke 100% juga gitu ya. Jadi kita jual bertahap. Kalau sekarang ini menurut saya saham-saham komoditas yang hubungannya ada komoditasnya saat ini kita enggak dulu ya gitu, kita cari yang lain. Seperti itu ya, semoga menjawab. Ini agak-agak melenceng sedikit, tetapi ini sedikit mengedukasi. Kalau kita mau invest pastikan sahamnya itu belum naik ya, fundamentalnya bagus, sahamnya belum naik seperti yang kami lakukan di peer dan peers. Kalau sudah naik ya udah skip karena risknya itu akan sangat besar. Mohon penjelasannya untuk saham ICBP, baiknya masuk di harga berapa untuk investasi jangka panjang. Nah, ini ICBP ini seperti saham blue chip yang lain ya, kita hanya akan masuk ketika market crash. Kalau nggak crash seperti 2020 ya kecil kemungkinan kita akan masuk. Nah, ini seperti saham ICBP ini ya,
Kita masuk terakhir kalau nggak salah di 2020 juga di Peers ya, karena di Peers kan nggak bisa masuk saham bank ya. Di Peer kita akumulasi saham BRI di 2000-an, BMRI, kemudian BNI ya, tetapi sayangnya Peers nggak bisa masuk saham bank gitu kan, adanya saham bank syariah nggak terlalu banyak gitu ya. Nah kita masuk ini ya, kita masuk waktu itu kita jual SCMA di 1000-an, harga sekarang berapa SCMA, kemudian kita tuker ke saham ICBP waktu itu di 8.000. Ini bulan Juni 2020 ya, waktu itu market masih cukup di bottom gitu ya, makanya kita di Peer semua saham blue chip kita akumulasi, dan Anda bisa lihat ICBP di 2020 ya, di bulan ini kita lihat dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya, gak sampai setahun lah kita invest di situ ya. Kita sangat bersyukur ketika orang lain ketakutan, kita justru berani mengakumulasi besar-besaran sampai kurang cash on hand kita habis-habisan di baik itu Peer dan Peers. Sebentar ya, ini agak lama. Yang jelas kita masuk di 8.000, kemudian sahamnya di bulan Desember kalau tidak salah, saya juga nggak tahu persisnya karena itu yang melakukan bukan kami, bukan saya, yang melakukan adalah advisor waktu itu. Jadi kita masuk di bulan Juni ini ya, di harga 8.000-an ini ya. Saya tunjukkan ini bulan Juni ya, kebetulan itu adalah permulaan awal ini ya, di bulan Mei Juni ini. Jadi kita masuk di sini, kemudian kita keluar di, kalau tidak salah akhir tahun bulan November kalau tidak salah ya, di sini di 10.000-an. Nggak banyak sih profitnya, cuma berapa ya, tapi saya rasa cukup 29%. Nah kalau sekarang bagaimana gitu, apakah dengan penurunan yang masih sekecil ini sudah turun dari puncaknya, itu turun sekitar 10-11%. Apakah menarik untuk dibeli saham ICBP ini? Saya rasa dengan kondisi market yang masih belum turun seperti sekarang ini, saya rasa enggak ya buat kami, karena masih sekarang ini Peers itu sedang mengakumulasi 3 saham. Itu bukan saham blue chip ya tentunya, ada satu saham blue chip juga ada, tetapi enggak sebesar ICBP tentunya ya. Tapi untuk ICBP sendiri saya rasa dengan fundamental saat ini kita masih akan ya, kalau bisa turun lebih dalam dari 2020, karena secara profitabilitas kalau tidak salah saya cek dulu ya, secara profitabilitas ini saham ini turun loh ya, turun nih ya, kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat dari 2020 ketika kita masuk, NPM-nya 14%, secara margin itu sangat bagus ya untuk big caps yang sangat tentunya sudah sangat mature ya. Untuk membuat pertumbuhan tentu saja tidak akan mudah, kita hanya mencari peluang ketika market crash, karena tidak bisa tumbuh lagi, akan sangat berbeda pertumbuhan dengan mid cap, saham-saham yang masih dalam growth ya. Nah, saham ini kan nggak growth ya, artinya ini secara bisnis sendiri dia sangat-sangat tipis, dan ini justru di 2022 kemarin turun sampai marginnya turun 50%, dari 14 ke 7%. Artinya ada penurunan yang signifikan di efisiensi dari CBB sendiri, namun sahamnya masih di 10.000-an waktu itu ya. Nah di 2023 ini pun juga masih berkisar di angka 7%-an ya, artinya kalau kita bicara margin memang agak susah ya untuk perusahaan big caps, dan untuk mencari marginnya tebal itu memang sudah tidak mungkin untuk ICBP. Maka dari itu kita hanya akan masuk ketika memiliki opportunity yang besar profitnya ketika market crash. Kalau di situ ya kita cuma mungkin cari profit kecil-kecilan 5%, 4%, itu pun untuk saat ini sangat tidak worth it ya. Apalagi kalau ICBP sendiri ini kalau misalkan melihat fundamentalnya yang tidak tumbuh dan profitnya yang menurun, ini bukan saya yang bilang ya, ini data TradingView mengatakan NPM turun dari 14 ke 7%. Ini mencerminkan penurunan performance ya. Nah, memang pertumbuhannya masih ada, tetapi mengorbankan sebuah efisiensi itu menurut kami ya, kalau bisa efisiensinya itu ditingkatkan dan pertumbuhannya itu tetap berjalan positif ya. Nah kalau begitu dengan performance yang menurun seperti ini, artinya harusnya dia bisa turun secara fundamental, bisa turun harga sahamnya itu lebih dari 2020, di mana 2020 bottomnya itu di angka 8.000-an. Jadi kalau nggak turun di 8.000 itu saya dan Peers tidak mungkin akan masuk di saham ini ya. Ini sedikit gambaran saja ya, seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kita
hanya akan masuk saham big cap seperti bank-bank BRI, BCA, Mandiri, BNI hanya di tahun 2020. Itu selama kita punya layanan peer dan peers, kita hanya masuk saham big caps pada tahun 2020 ketika orang lain kabur, pada orang lain bilang marketnya kiamat dan sebagainya, justru kita akan masuk di saham big caps karena itu sangat mudah dan tidak perlu pintar-pintar masuk di saham itu. Ya kemungkinan besar profit gitu ya. Tapi untuk saat ini kita harus memutar otak mencari saham-saham yang pertumbuhannya di atas rata-rata, di atas market. Oke, seperti itu kira-kira ya. Jadi bukan berarti saya bilang ICBP jelek ya, tetapi masih banyak opsi-opsi yang lain. Bahkan seperti saham MAPA ataupun TPMA, KIN aja kita take profit, apalagi saham seperti ICBP ini gitu ya. Gitu, kita nggak masuk sekarang, ini mungkin nunggu market crash mungkin tahun depan atau 2025 ya. Kita tunggu saja kapan market crash, disitulah kita masuk di saham big caps. Jadi ya kalau ada teman-teman Anda takut melihat market turun, nah mungkin itulah waktunya. Ya, seperti itu. Jadi Bu Lili, menurut saya untuk CBP tunggu dulu lah, tunggu turun dulu. Tetapi kalau itu menurut saya ya, jadi kalau menurut Anda turun 10% ini menarik ya monggo aja. Oke. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam. Tolong bahas saham PSSI untuk invest meskipun sahamnya turun, labanya masih naik. Apa cocok untuk invest? Oke, kita lihat PSSI. Labanya naik, sahamnya turun gitu ya, bagus dong berarti. Saya belum cek datanya, tapi kalau mendengar kata-kata itu berarti bagus ya. Nah sayangnya ya, apa yang Anda lihat itu turun yang ini, padahal dia sudah naik di 2021 ini, udah naik hampir 400%. Jangan-jangan yang Anda lihat penurunannya sekarang ini adalah cerminan dari koreksi dari kenaikan yang sudah ya, artinya fundamentalnya ini sudah tercermin di kenaikan gitu loh. Nah, mana? Di sini labanya turun 64% ya. Ini year on year kuartal 3, dan revenue-nya juga 2 kuartal terakhir turun ya. Gitu. Jadi saya rasa PSSI ini sudah naik ya. Sudah dalam kategori sudah naik, bukan saham yang fundamentalnya bagus tapi sahamnya belum naik. Nah, itulah yang kita carikan itu. Ya, persetan dengan laba yang naik. Kalau sahamnya belum sudah naik ya buat apa? Kita kan mencarinya fundamental yang bagus tapi sahamnya belum naik. Banyak ya, sangat banyak. Saya ya bulan November ini dapat list sekitar 7 saham syariah. 7 saham syariah. Ya, belum yang peer tambah banyak lagi, makin pusing milihnya. Ya, fundamental bagus, sahamnya belum naik, harga sahamnya belum naik. Nah, itulah kita cari sekarang ini. Ya, cari saham-saham yang 2024 akan naik, seperti kita tahun kemarin kita masuk di KIN, misalkan di MAPA awal tahun kemarin, atau di RMA dan sebagainya. Jadi carilah saham yang saham ini sudah naik di 2022 kemarin, puncak kenaikannya naik 300%. Sekarang ini masuk ke declining, ya, fase ke declining, ya. Jadi kalau Anda ngelihat kinerja bagus itu dari 2020 ini baru masuk ya, mulai masuknya di 2020, baru Anda menikmati di 2022 gitu ya. Oke, jadi sudah terlambat. Menurut saya seperti itu ya. Mau tanya Tugu secara teknikal bisa turun sampai ke berapa? Oke, untuk saham Tugu jangka pendek ya. Saya rasa ini pertanyaan untuk jangka pendek. Untuk saat ini Tugu berpotensi turun karena breakdown dari EMA60 dan ini koreksi dari wave yang ini. Berarti potensinya ke 0,6 yaitu di 1020. Itu targetnya. Sudah saya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bahas saham Saratoga, apakah sudah bisa dianggap terkonfirmasi naik? Terkonfirmasi naik. Maksudnya pullback mungkin ya. Oke, kita lihat jangka pendek ya. Karena tidak ada keterangan di situ jangka panjang ya. Saya rasa saya anggap ini jangka pendek gitu ya. Nah, apakah sekarang ini sudah terkonfirmasi mulai pullback? Sebenarnya saham ini belum mencapai target turun ya. Jadi mungkin kenaikan minor seperti ini ya. Misalkan dia kemarin pullback di 15.05 gitu. Ini adalah target pullback sebelum dia turun melanjutkan ke 1200 ini ya. Jadi apakah ini konfirmasi dia swing naik yang menarik atau tidak? Menurut saya ini belum, ini kenaikan minor
yang menarik kalau dia sudah turun sampai dengan 1.200. Sekarang masih di 1.400 ya. Jadi untuk risk rewardnya, ya risknya ini sekitar 15-16%. Potensi kenaikannya ini hanya sekitar 3 sampai dengan MA60 itu 10%. Jadi secara risk reward mau itu terkonfirmasi kayak enggak kayak, kita akan tetap sarankan kalau mau ngambil swing yang menarik kalau dia sudah turun ke 1.200. Kalau nggak turun gimana, ya udah yang lain aja gitu kan, daripada Anda dibawa turun ke sini. Kecuali Anda mau potensi profit 3% itu tadi dengan cut loss di 1.400. Tentunya kalau di kami ya di PTR itu kan minimal saham itu harus naik di atas 5%. Itu minimal ya, harus ada TP2-nya, TP2-nya minimal di atas 10% gitu ya. Jadi saham ini nggak masuk gitu loh, itu yang saya maksud ya, nggak masuk dalam kategori saham layak swing saat ini. Tolong bahas saham Era, apakah layak untuk cicil masuk di kondisi sekarang ini? Cicil masuk saya anggap ini adalah akumulasi ya, karena di trading tidak ada beli nyicil ya, beli sekaligus untuk swing sekali trade. Ya, tapi kalau beli bertahap itu untuk akumulasi, seperti halnya investasi kami di Peer dan Peers belinya bertahap. Apakah saat ini saatnya untuk beli Era untuk akumulasi investasi gitu ya, karena ini sahamnya turun ya. Kita menggunakan time frame jangka panjang tentunya, karena pertanyaan jangka panjang. Wah, ini mungkin saja ya, kita coba cek. Karena ini wave C, ya wave C di sini kan berarti ada target 1,6, ekstensi di 300 ya. Jadi mungkin masih perlu menunggu lagi. Itu pun dengan catatan ya, dengan catatan fundamentalnya memang layak gitu ya. Tapi ini tidak ada pertanyaan, maka dari itu saya tidak perlu membahas fundamentalnya. Ini memungkinkan ya ke 300 sampai dengan ke 270-an mungkin untuk menunggu secara teknikal. Oke. Jadi mungkin kalau akumulasi baiknya di bawah 300. Pak Yop, tolong bahas Nelly untuk invest, apakah layak untuk pertumbuhannya, growth-nya bagus atau tidak gitu mungkin ya. Oke, Nelly sendiri sudah naik ya harga sahamnya. Ini perlu, kalau baru mau invest, nah sepertinya sudah terlambat ya gitu ya. Pertumbuhannya sangat bagus sekali, dan memang pertumbuhannya ini baru terjadi di 2022 ya, seperti halnya TPM dan sebagainya. Yang namanya maritim-maritiman ya, seperti kita invest dulu Temas naik 1000% ya, kemudian transport marine, terus apalagi kemarin ya belum lama ini juga, nah saya lupa karena banyak sekali saham yang ada di Peers dan Peer. Yang jelas untuk saat ini kenaikan harga sahamnya menurut saya sudah mencerminkan kenaikan di saat ini ya. Ini 2023 ini masih lanjut tumbuh ya, ini cukup signifikan sekali. Mungkin saja ini dalam jangka pendek dia masih bisa naik ya, karena saham ini sudah naik ratusan persen loh ya. Ini sudah naik 300, hampir sama dengan tadi ya Wins tadi. Tetapi ini masih memungkinkan dia untuk naik ke 680-an. Jadi pertumbuhannya memang layak. Sayangnya kalau kita melihatnya di 2023 ini sudah terlambat. Ya seterlambat-terlambatnya kalau beli mungkin di 2021 ya, bulan Mei ini. Ketika dia mulai naik sekali ini kemudian dia turun, ini adalah kesempatan ya. Konfirmasinya di sini. Tapi kalau sudah sekarang ini naiknya udah waduh, udah ketinggian kalau kita masuk. Meskipun ini masih bisa naik, tetapi risknya sekali lagi ya, kalau kita beli saham itu harus dikalkulasi terlebih dahulu risknya. Kebanyakan orang yang dipikir adalah profitnya dulu, bukan risknya, sehingga mereka mengejar saham yang risikonya sudah sangat tinggi. Ini risknya 40% kalau dia balik ke bawah sini gitu ya. Oke. Lanjut. Malam Pak, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Semoga Anda juga sehat selalu. Bisa tolong bahas Dewa untuk swing trade, apakah layak masuk? Kita lihat menggunakan 4. Wah, ini sudah saatnya jualan ya ini kalau ini ya. Karena ini sudah patah tren bawah MA60, dan ini kemungkinan ini akan balik ke bawah sini ke 65 atau ke 50 lagi ya ini ya. Memang seperti ini ya, seperti yang pengulangan-pengulangan sebelumnya ini ya. Ini sudah saatnya keluar, kalau belum punya ya hindari dulu untuk saat ini. Seperti itu. Tolong bahas saham MITI, apa layak invest? Kemarin sudah kita bahas MITI. Ya, kita sudah bahas MITI. Semoga ini baru mau ini ya.
Kita sudah bahas sahamnya sudah naik, ya fundamentalnya ini sudah terrefleksikan di harga sahamnya ini. Ya sekarang ini turun, ini bisa balik lagi ke bawah sini nih ya, hati-hati ya. Gitu. Oke. Tolong bahas MAPI untuk trading. Oke, kita lihat MAPI untuk trading. Sepertinya MAPI masih menunggu di target 15.20. Sebentar, kita coba lihat. Sepertinya ini bisa turun bahkan ke 1.300 ya, tetapi sementara ini target masih sama, belum tercapai, yaitu ya di 1.520 sampai dengan 1.470 ya. Jadi untuk trading mungkin tunggu di situ dulu. Minta dibahas saham KIN, sudah masuk 10 PV, harga 835. Bisa swing dengan target harga paling dekat berapa Pak? Kemarin kita baru jualan saham KIN di PTR ya. Target swingnya di 900 ya, masih di 800 ini 870 sampai dengan 920 ini potensi swing jangka pendeknya, tetapi kalau untuk uptrendnya ini mungkin masih bisa balik ke atas 1000 lagi ya. Tapi untuk swing ya target di 900-an itu masih memungkinkan untuk saat ini. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Sudah hampir 30 menit kita live. Semoga dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf sekali mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tetapi itulah apa adanya yang saya lihat. Tidak ada kebenaran mutlak di sini. Anda perlu mengecek lagi, perlu menganalisa lagi buat trading plan, buat investing plan. Silakan aja. Ya, apa yang kami sampaikan di sini sifatnya adalah opini pribadi, analisa, dan bisa benar dan bisa juga salah gitu ya. Jadi pastikan Anda itu penonton yang bijak dan bisa mengolah informasi itu dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.